Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam, marilah kembali kita memperbanyak bersalawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dan pengajian kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membacakan dan menjelaskan tentang pembahasan al-am, bentuk umum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu lawan dari al-am atau lawan dari kata umum, yaitu khusus. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-khasu, ya Allah, ta'rifuhu. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, pembahasan yang berikutnya adalah al-khasu, khas. Pengertiannya, al-khasu lughatan, kata al-khas secara bahasa maknanya adalah diddul am, lawan dari kata am. Jadi khas itu lawan dari apa? Am. Khusus lawan dari umum. Ini makna secara bahasa. Jadi gampang ya. Secara bahasa gampang. Lawan dari umum saja ya, khusus itu. Wastilahan, kemudian makna secara istilah. Tentu istilah ulama usul ya. Khas itu adalah al-lafzu ad-dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarati wal adadi. Fa kharaja bi qawlina ala mahsurin al-'amu. Kemudian kata beliau, secara istilah khusus atau khas itu adalah satu lafaz ya, suatu lafaz yang menunjukkan kepada atau atas sesuatu yang dibatasi. Di suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna sesuatu yang mahsur, sesuatu yang dibatasi. Kalau umum tidak ada yang membatasi, tapi kalau khusus ada yang membatasi. Dengan apa dibatasi? Apa yang membatasinya? Bisyakhsin, dengan perorangan misalnya. Tidak boleh masuk ke ruangan ini kecuali Pak Bupati. Jadi tidak boleh masuk, itu kan umum. Coba ya, kecuali Pak Bupati misalnya. Maka Pak Bupati ini mengkhususkan, oh berarti yang masuk itu khusus Pak Bupati saja. Itu namanya dibatasi dengan person. Syakhs itu artinya person. Kemudian au adadin, atau dibatasi dengan bilangan. Ya, dibatasi dengan bilangan. Ya, 2, 3 itu khusus Pak. Kalau seluruhnya itu umum. Ya, saya akan memberi hadiah kepada seluruh siswa, umum. Tapi kalau dia mengatakan saya akan memberi hadiah kepada 3 siswa, khusus ya. 3 saja yang dikasih. Nah, kemudian contoh nanti ya, di antara bentuk-bentuk khusus itu adalah
ka asma'il a'lam, seperti nama-nama a'lam, jamak dari kata alam. Ya, nama orang itu termasuk a'lam, nama tempat, nama daerah. Ya, karena kalau nama daerah Pak sudah khusus dia. Saya mau pergi ke Sumatera, masih umum Sumatera misalnya. Tapi kalau saya mau pergi ke Jambi sudah khusus, berarti Sumatera bagian provinsi Jambi, ya kan gitu. Wal isyarati, dan seperti isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk, seperti haza, ya, haza, ya, ini gitu ya. Nah, ini jelas itu Pak ya, ini sudah khusus ya, yang ini gitu ya, itu gitu ya. Dan seperti adat, isim adat atau bilangan. Fa kharaja biqaulina, maka dikecualikan atau keluar dari pernyataan kami, ala mahsurin, sesuatu yang terbatas ya, al-am, yaitu sesuatu yang umum. Jadi ini pengecualiannya, berarti am itu lawan dari khusus. Karena kalau am itu tidak ada yang membatasinya, dia ghairu mahsur bi'adadin wala syakhsin wala ayyi syai'in. Kalau am itu dia tidak dibatasi dengan apapun, umum dia. Ya, umum. Tapi kalau khusus dia ada yang membatasinya. Nah, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari pengertian khusus, khas ini. Ya. Kalau am ini sudah kita pelajari Pak ya. Am kemarin maknanya apa Pak? Ya, am itu adalah sesuatu yang sifatnya umum. Dia mencakup seluruh anggota-anggotanya. Kan gitu. Annahu syamilu li jami'i afradihi. Dia mencakup seluruh anggota-anggotanya. Dan al-khas itu lawannya, khusus itu. Maka dikatakan amun wa khasun, ini dua hal yang berbeda. Amun itu umum, khasun itu khusus. Sebagaimana nanti pembahasannya hampir sama dengan am, itu mutlak dan muqayyad. Nah, ini akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya gitu. Jadi pengertian daripada khas secara istilah tadi Pak, khas itu al-lafzu, suatu lafaz, ad-dalu, yang menunjukkan ala mahsurin bi syakhsin wa au adadin. Satu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi dengan seorang, ya, dengan seseorang atau dengan suatu individu, dengan suatu person ya, atau bilangan. Maka ucapan beliau faqauluna al-lafzu, ucapan beliau pada pengertian pada istilah ini, makna secara istilah ini al-lafzu, ini kata-kata al-lafzu ini kata beliau adalah jinsun, ini suatu jenis ya, satu jenis, yashmal kulla lafzin hatta al-am hatta al-ami yadkhulu fihi, hatta al-mutlaq ya, hatta al-mutlaq yadkhulu fihi wal muqayyad fa huwa 'am. Jadi khusus itu adalah sebuah lafaz. Lafaz di sini mencakup seluruh lafaz. Ya, lafaz umum masuk juga dalamnya, lafaz mutlak juga, muqayyad juga. Namun di sini dibatasinya ad-dal ala mahsur. Namun lafaz yang tadi umum itu dia menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang dibatasi. Hadza huwal faslu ya al-mukharriju atau al-mukhriju ya li baqiyatil alfazi ya, dan inilah ya
pembeda yang mengeluarkannya dari lafaz-lafaz yang lainnya. Lihat Pak ya. Jadi khas itu suatu lafaz yang mana dia menunjukkan pada makna yang terbatas. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Kemudian apa yang membatasinya? Begitu. Di syakhsin, ya, dia dibatasi dengan syakhs artinya individu. Maka kalimatu bi syakhsin ashman min kauniha adamiyan atau ghairu adamiyin, fa ayyu syai'in ya syakhsun lahu ya fa ayyu syai'in syakhsun lahu jismun fa huwa dakhilun fi kalimatin bi syakhs. Maka kata syakhs di sini ya syakhsun ya ini lebih luas cakupannya daripada kita katakan ya suatu lafaz yang menunjukkan makna yang terbatas ya dengan manusia, dengan adami. Adam ini keturunan Nabi Adam dengan manusia, atau yang bukan keturunan Nabi Adam, ya bukan manusia gitu. Maka lebih bagus menggunakan lafaz syakhs katanya karena lebih luas cakupan maknanya. Sehingga segala sesuatu yang memiliki jasad itu dia dimasukkan ke dalam makna syakhs. Ini kita menjelaskan ya tentang pengertian dari khusus secara istilah tadi. Jadi kita ulangi Pak ya, khusus itu tadi adalah sebuah lafaz yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan bisa juga dalam bahasa Arab yang lainnya gitu ya. Dan dia menunjukkan atas makna yang apa? Yang terbatas. Dibatasi dengan apa? Inilah dengan syakhs, dengan individu ya. Atau dengan bilangan. Kalau bilangan itu pasti khusus itu. Setiap bilangan pasti sudah khusus ya. Kemudian seperti beliau berikan contoh di sini ka asma'il a'lam, seperti isim-isim alam. Apa saja isim alam ini dijelaskan dalam syarahnya. Ka asma'il a'lam, misal contoh Muhammad, nama orang. Jadi nama orang itu masuk isim alam. Ali contohnya, Khalid, Bakar. Maka kalau disebutkan nama orang, fahadihi khassah, maka sesuatu yang ada namanya itu pasti khusus. Saya mau berikan buku ini kepada Pak ya Slamet. Berarti buku ini khusus untuk siapa? Slamet. Jangan diambil oleh Pak Tony gitu. Karena buku ini khusus sudah ada namanya. Ya, jadi setiap yang ada namanya itu termasuk isim alam ya, termasuk satu yang khusus. Nah, lianna Muhammad la tatanawal ghairul musamma bihadzal ism. Karena kalau kita sebutkan Muhammad misalkan, Muhammad sudah kita khususkan Muhammad yang itu kan gitu. Walaupun banyak nama Muhammad ya, maka tidaklah mencakup selain yang bernama Muhammad tersebut. Demikian juga nama Khalid, la tatanawal ghairul musamma bihadzal ism. Ya, demikian juga ketika kita katakan Khalid, maka yang kita maksud adalah Khalid ya, bukan mencakup selain yang kita namai, yang kita maksudkan seorang yang bernama Khalid tersebut. Atau Bakar, la tatanawal ghairul musamma bihadzal ism wa hakadha baqiyatul asma. Demikian ya nama-nama yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin, khani fid din, rahimani rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Wal isyarah, kata beliau. Dan termasuk yang menunjukkan makna khusus itu adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Ini dipelajari di nahwu Pak ya. Ya, dipelajari dalam ilmu nahwu. Isim isyarah itu adalah kalau bahasa kita kata tunjuk. Hadza seperti itu. Hadani, haulai, kan gitu.
Nah, wa kadzalika al-isyarah, ismul isyarati khassun. Demikian juga al-isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah itu khusus maknanya. Wa idza qulta khudh hadha, kalau engkau mengatakan ambil ini, hadha, asalnya isim isyarah ya. Ambil ini, berarti khusus ini. Bukan ini tuh ini ya, gitu ya. Khusus ya. Fa innaka la ta'khudhu ghayrahu. Maka engkau tidak akan mengambil yang lain karena sudah ditunjuk, sudah dikhususkan, ambil yang ini, khudh haza. Kita tidak akan mengambil yang lain, gitu ya. Maka ismul isyarah itu menunjukkan kata makna ya umum ya, makna khas ya. Ini masyhur muslimin. Jadi kalau Bapak ditanya apa saja lafaz-lafaz yang menunjukkan makna khusus dalam Al-Quran dan Sunnah, bilang aja al-asma al-isyarah, al-asmaul isyarah, isim isyarah. Kemudian ismul alam, itu khusus, adat khusus. Nah, ini masyhur muslimin yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Idzan, jadi demikian ya, ismul isyarah khasun bi annahu yadullu ala syai'in mu'ayyanin bil isyarah. Jadi ismul isyarah itu adalah khusus mananya? Karena dia menunjukkan atas sesuatu yang sudah muayyan. Muayyan itu sudah tertentu, sudah ditentukan itu. Dengan apa ditentukan? Dengan ditunjuk yang itu, yang ini, kan gitu. Wala yashmalu ghairahu, dan dia tidak mencakup yang selainnya. Yang dituju itu saja yang dia cakup, tidak yang selainnya. Demikian pula wakadha wal adad, wakadzalikal adad, bilangan. Contoh mi'atu rajulin, 100 ya laki-laki, enggak masuk yang lainnya. Saya akan memberikan hadiah ya, sa'u'ti hadiyatan li mi'ati rajul, saya akan berikan hadiah kepada 100 orang laki-laki, itu saja. Ya, jadi bilangan dalam nas Al-Quran dan Sunnah itu bermakna bahwa khusus. Bilangan berapa saja, yang namanya bilangan khusus itu, bukan umum. Ya, kalau yang umum itu tanpa batas, itu umum itu. Ya, semua angka. Tapi kalau ada angka satu, khusus satu saja. Ya. Miliun rojul misalnya, 1 juta ya laki-laki, maka yang namanya bilangan ini maknanya khusus ya. Ma'anahu yashmal al-katsir, walaupun ya bilangan itu meliputi banyak, ada 3.000 siswa misalnya, kan banyak yang dicakup ya, ada 3.000. Akan tetapi tetap kita katakan dia khusus. Kenapa? Karena dia terbatas 3.000 itulah gitu. Nah, walaupun banyak jumlahnya, selama dia di bilangan, maka dalam ilmu usul fikih masih dia dikatakan bahwa khusus. Alasannya bahwa karena dia terbatas dia. Nah, masya Allah. Nah. Kemudian tadi Pak ya, lawan daripada khusus itu apa Pak? Umum. Ya. Maka segala sesuatu yang menunjukkan makna umum yang tidak ada batasannya, maka ini pasti bukan khusus. Jadi gampang saja sebenarnya membedakan mana khusus dan mana umum. Kalau umum tidak ada yang membatasinya. Tidak orang, tidak tempat. Nah, kalau tempat itu masih khusus itu. Tidak bilangan, tidak kata tunjuk, gitu kan. Jadi gampang saja. Kalau umum tidak ada yang membatasi, kalau khusus ada yang membatasi. Jadi untuk apa kita belajar nih Ustaz ya? Khusus umum, khusus, supaya nanti kita bisa membedakan dalam ibadah kita. Ada ibadah yang sifatnya umum, ada yang khusus. Kalau yang khusus berlakukan secara khusus. Contoh,
doa masuk WC khusus. Jangan pula bapak mau masuk masjid pakai doa masuk WC, gitu fungsinya. Jangan dibaca, ya kan? Dan sesuatu yang umum tidak ada yang mengkhususkannya, jangan dikhusus-khususkan. Contoh selawat umum. Kalau selawat khusus ada selawat ketika tahiyatul akhir khusus itu. Kenapa kita baca? Karena ada dalilnya. Dipantak pula sama kawan itu sebelum azan. Innallaha wala, kita minta mana dalil khususnya. Karena innallaha malaikatahu itu kan umum Pak. Nah, itu fungsinya nanti. Kenapa kita tahu mana yang khusus, mana yang umum? Karena yang khusus ini ada yang membatasinya. Tentu yang membatasi ini dalil Pak ya. Yang membatasi itu dalil. Kan bingung nanti apa pula was khusus. Itu fungsi Pak ya, supaya nanti dalam ibadah kita tahu mana yang umum, mana yang khusus. Jangan mengkhususkan yang umum yang tidak ada yang dalil mengkhususkan, dan jangan yang mengumumkan satu yang khusus. Ini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan dalam memahami ya dalil-dalil, sehingga kita benar dalam pemahaman kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu khas ya. Kemudian ada taksis, beda khas dengan taksis. Kalau khas itu kan khusus, kalau taksis mengkhususkan. Nah, ini beda Pak ya. Ada khas, ada taksis. Kalau taksis ya ada aksinya. Dia ya kata kerja yang butuh objek ya gitu ya, atau lazim fi'il muta'addi. Kalau khas itu, kalau umum itu khas ya khusus, misalkan itu kalau dalam ilmu nahwu itu fi'il lazim ya, objek. Kalau mengkhususkan butuh objek. Jadi dari khassasu yukhassisu takhsisan ya, yukhassis ya, dia mengkhususkan. Apa yang dikhususkan? Ada objeknya. Jadi khas itu khusus, kalau taksis apa? Mengkhususkan. Itu pembahasan yang berikutnya. Wa takhsisu lughatan, taksis secara bahasa itu adalah lawan dari kata ta'mim. Ta'mim mengumumkan. Mengumumkan itu maksudnya bukan menyiarkan Pak ya, menjadikan satu umum. Itu maksudnya. Ya, yang salah paham lagi Pak ya, jangan salah paham nanti. Mengumumkan di sini bukan berarti menyiarkan, bukan ya. Artinya membuat satu jadi umum. Takmim di sini ya, asal katanya ammama yu'ammimu takmiman, takmiman ya, takmiman ya. Membuat segala sesuatu menjadi umum. Kalau taksis menjadikan sesuatu itu khusus, kalau takmim menjadikan sesuatu itu umum. Ini ya, ini makna taksis secara bahasa, lawan dari takmim ya, lawan dari menjadikan satu umum. Nah, itu lawan dari mengkhususkan itu. Kemudian wastilahan, secara istilah makna taksis itu adalah ikhraju ba'di afrodil ami, mengeluarkan sebagian anggota umum. Jadi umum ini kan ya anggotanya banyak dan dia mencakup seluruh anggota kan, itu umum apa ya, tanpa dibatasi anggotanya ya, tanpa dibeda-bedakan, umum semuanya. Nah, kalau taksis itu dikeluarkan Pak, dikhususkan sebagian daripada anggota tersebut kan gitu. Kemudian wal mukhassis, dan yang mengkhususkan, ini namanya isim fa'ilnya. Mukhassis itu pelakunya yang mengkhususkan. Ada namanya al-mukhassis, ada al-mukhassas. Sos bedanya kalau dengan kasrah pelaku, kalau dengan fathah ya objek. Kalau al-mukhassas yang dikhususkan, al-mukhassis yang mengkhususkan.
Bikasri shad, dengan dikasrahkan huruf shadnya. Al-mukhassis, sis, ya. Sis gitu, al-mukhassis. Ya. Maka maknanya adalah fa'ilut takhsis, pelaku. Ini isim fa'il. Maka di sini ada kaitan nanti ya, belajar nahwu dengan ushul fikih. Apa ya? Jadi kalau Bapak belajar ushul fikih sekarang Pak, ya masuk juga di halaqah ilmu nahwu. Masya Allah nahwu itu Pak ya, mulai dari jurumiyah ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau yang kami pelajari mukhtarat. Itu bagus Pak ya, mukhtarat itu. Ya, nggak apa-apa Pak ya, kita luangkan waktunya barang sekali sepekan aja belajar nahwu. Ya, nahwu itu tidak sulit, ya, dan juga tidak gampang. Ya. Artinya kalau kita mau sungguh-sungguh ya bisa Pak ya. Ya, tapi kalau sekali datang habis itu sebulan baru datang lagi ya sulit lah Pak ya. Karena dia selalu berkaitan Pak. Antara satu pembahasan dengan yang berikutnya itu ada kaitannya. Maka untuk masuk pada pembahasan yang sebelumnya, kalau tidak paham yang berikutnya, kalau tidak paham yang sebelumnya, ya pusing Pak ya. Maka kita mesti memahami yang sebelumnya untuk lebih paham pembahasan yang berikutnya. Gitu. Kalau tidak paham sebelumnya masuk ini memang agak berat Pak ya. Tapi nggak susah, tidak sesusah kalau bagi saya Pak ya. Belajar fisika, fisika Pak ya. Nahwu tidak sesusah itu, ya kan? Rumus-rumusnya, dia pakai rumusnya Pak. Nahwu ini pakai rumusnya kayak fisika deh ya. Dan banyak unsur logikanya juga. Kalau fisika kan seperti itu Pak ya. Kalau kita paham soal, nggak bisa lah jawab. Soalnya nggak ngerti gitu. Macam berapa jawab? Soal yang entah apa, entah di bahasa. Susah ya kalau menurut saya ya kan. Nah, dan nahwu tidak sesusah itu Pak ya. Ya ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'il takhsis, jadi al-mukhassis itu dengan dikasrahkan shadnya Pak ya, al-mukhassis gitu ya. Kita kasrahkan shadnya, ini maknanya pelaku takhsis yang mengkhususkan gitu ya, pelaku yang mengkhususkan. Siapa dia kalau dalam agama ini, siapa yang mengkhususkan itu Pak? Tidak boleh kita. Buat syari, dia adalah pembuat syariat, itu Allah. Kemudian utusan Allah semua Rasul. Jadi kalau kita ingin beribadah, mengkhususkan suatu ibadah, harus tahu kita dalilnya. Mana ayatnya yang mengkhususkan dari Allah ya, atau dari Rasul. Jadi nggak boleh Pak ya, kita mengkhususkan sesuatu yang umum atau menjadikan umum satu yang telah Allah khususkan. Nah ini. Jadi yang mengkhususkan itu adalah syari', pembuat syariat, yaitu Allah. Wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Dan dimutlakkan makna mukhassis ini adalah dalil. Jadi mukhassis itu adalah dalil Pak. Yang mengkhususkan itu harus apa Pak? Dalil. Harus apa? Dalil. Tidak bisa pendapat kita pribadi, nggak boleh. Harus ada dalil gitu. Alladzi hasala bi takhsis, yang dengannya tercapailah sesuatu pengkhususan dengan dalil. Jadi dalillah yang mengkhususkan, karena dalil ini bersumber dari Allah kalau Al-Quran, dan bersumber dari Nabi kalau hadis. Kemudian dalil itu nanti akan kita bahas apa saja dalil-dalil dalam syariat ya. Ada nanti dalil-dalil yang disepakati, itu namanya al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati. Kemudian ada nanti dalil tambahan yang diperselisihkan oleh ulama ya usul fiqh atau ulama fikih. Kenapa terkadang ijtihad ulama itu beda? Nah ini ya, dalil tambahannya itu terkadang mereka berbeda. Contoh ya, apakah ucapan person sahabat itu dalil atau tidak? Nah, kalau dalam mazhab Hambali iya, dia sebagai dalil. Jadi kalau seandainya tidak didapati dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, mereka menggunakan perkataan individu sahabat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak,
ada dua pernyataan Imam Syafi'i. Yang pertama qaulul qadim, ya, tapi kalau qaulul jadid tidak, mereka lebih mendahulukan kias, sehingga perkataan sahabat tidak diambil langsung kepada metode kias, sehingga hasil ijtihadnya berbeda. Namun ingat Pak, mazhab itu hanya pada perkara yang bukan perkara yang telah jelas. Kalau telah jelas ulama tidak berbeda pendapat. Namun pada perkara yang ada kemungkinan untuk ya ditafsirkan, ada masuk di situ ra'yu gitu ya. Karena memang tidak ditemukan nas secara sharih gitu ya, nas yang jelas dalam masalah itu, sehingga mereka menggunakan ijtihad. Maka itu perangkat ijtihad itu, qiyas dan sebagainya ya. Kemudian apa namanya itu, maslalah mursalah gitu ya. Ya, ini perangkat-perangkat ijtihad ya. Tapi kalau dalilnya telah jelas, tidak ada lagi ijtihad itu Pak ya. La ijtihada ma'an nas ya. Idza ja'al asar batalan nadhar. Kalau sudah ada asar dalil gitu ya, tidak ada lagi pemahaman ijtihad, pendapat itu tidak ada lagi. Sehingga kalau masalah yang sudah jelas itu tidak ada mazhab ya, nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada. Contoh zina haram menurut mazhab Syafi'i tidak ada, semuanya sepakat karena sudah jelas dalilnya. Tapi mereka berbeda pendapat ya dalam hal-hal yang dalilnya itu terkadang ya, mereka beda memahaminya. Contoh menjaharkan basmalah, ini beda pendapat luar biasa. Contoh, apakah basmalah bagian daripada Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini memang masalah-masalah khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat karena memang pernyataan hadis-hadis tentang itu tidak sharih ya. Sehingga ada kemungkinan ditafsirkan dengan makna ini dan ditafsirkan dengan makna yang ini. Ada multi tafsir ya. Kalau hal-hal yang sifatnya sesuatu yang bukan qat'i, tapi sesuatu yang dasar, sesuatu yang jelas dalam agama ini, atau al-ma'lum min ad-dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui dalam agama ini ya secara jelas dalilnya, ini enggak ada perbedaan. Ya, seperti itu. Tentang rukun Islam, rukun iman, ini enggak ada ya perbedaan. Cuman berbeda itu dari segi furu' namanya, cabang. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wad dalilut takhsisi naw'an. Ya, dan dalil ya yang menunjukkan sesuatu itu khusus, atau dalil yang mengkhususkan, yang menunjukkan sesuatu itu dikhususkan ya, itu ada dua jenisnya. Ya, ada berapa? Ada dua. Muttasilun wa munfasilun. Ada yang bersambung, ada yang terpisah. Ya. Maka akan kita jelaskan nanti penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan muttasil yang bersambung, dan apa pula yang dimaksud dengan al-munfasil yang terpisah. Fal muttasilu, dalil yang muttasil yang bersambung, kata beliau, mala yastaqillu binafsihi. Yang bersambung itu Pak, yang tidak sendiri, yang tidak bersendiri dengan dirinya. Artinya dia berjalan sendiri. Artinya dia bersambung gitu ya. Ya, dia tidak memisahkan diri. Berarti dia bersambung. Kemudian yang berpisah atau yang terpisah adalah ma yastaqillu binafsihi, yang bersendiri dengan dirinya. Artinya yang dia berdiri sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas supaya makna penjelasan dari muttasil ya dan munfasil. Mukhassis, al-muttasil dengan al-mukhassis, al-munfasil. Ini ada pembahasannya. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada dua contohnya Pak ya. Dalil yang muttasil dengan dalil yang munfasil. Jadi al-mukhassis al-muttasil itu artinya yang mengkhususkan yang sifatnya bersambung dan yang mengkhususkan yang sifatnya terpisah. Nah, ma la yastaqilu bi nafsihi yusamma muttasilan, yang tidak terpisah dari dirinya ya, dari dalilnya itu ya, ini disamakan dengan yusamma muttasilan, dinamakan dengan muttasil. Wa may yastaqillu bi nafsi yusamma munfasil. Kemudian yang bersendiri ya, itu dinamakan munfasil. Wa fil mithalaini as-sabiqain, maka dua contoh ini pada contoh yang sebelumnya ya. Contohnya nih Pak ya, pada hadis tentang zakat pertanian, Rasul kan mengatakan fima saqatis samaul ya, fima saqatis sama, tanaman atau pertanian yang tumbuh dengan air hujan, nah, yang dihujani oleh air hujan gitu, yang Allah turunkan air hujan gitu ya, maka zakatnya berapa Pak? Ya, 10% ya. Iya. Walaysa fi maduna khamsati awsaq shadaqah. Ya. Itu namanya yang pertama itu muttasil itu. Maksudnya apa? Iya, maksudnya yang terkena air itu ya, kalau pertanian kita, hasil tani kita tidak menyiraminya, air itu kita mengandalkan air hujan, nah, maka dia nyambung, dia berarti dia mengeluarkan zakat berapa? 10%. Kemudian yang tidak 5%, jadi nyambung dia. Dia walaysa ya. Kemudian contoh yang munfasil ya, walaysa fima duna khamsati awsaq shadaqah, hadza munfasil. Yang mengkhususkannya itu ya terpisah dari pembahasannya kan gitu, dari yang mengkhususkannya. Dan tidaklah tanaman gitu ya, hasil tanaman itu yang hasilnya di bawah 5 ausak ya. 5 ausak ini Pak, kalau dihitung di bawah 600-an kilo lah gitu ya. Ya, jadi kalau hasil produk hasil panen itu di bawah 600 kilo ya, maka itu tidak ada apa namanya Pak, tidak ada zakatnya. Nah, ini adalah dalil yang terpisah dia. Yang mengucalikannya itu mukhasisnya itu terpisah. Di mana letak terpisahnya Pak? Ya, coba mungkin ada di antara Bapak yang paham Pak ya. Di mana ya kita katakan ini al-mukhasis al-munfasilnya. Walaysa fima duna khamsati awsaq shadaqah. Dan tidak ya ada sedekah atau zakat ada hasil panen di bawah 5 ausak. 5 ausak itu kalau kita kilogramkan itu sekitar 600 kilo. Ini dikatakan dengan apa Pak? Iya, munfasil. Jadi al-mukhassisnya gitu ya, yang mengkhususkannya itu sifatnya la yastaqil binafsihi ya. Dia lepas ya, bersendiri dari dirinya. Itu yang mana Pak? Ya. Tapi kalau yang ya, nah, yang mana Pak? Nah, paham Pak ya? Iya, iya. Iya.
Kalau yang muttasil, Pak ya, kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh lagi, Pak ya. Ya, yang muttasil dulu. Yang muttasil seperti firman Allah ya dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Asri, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza muttasil. Ya. Ini adalah muttasil ya. Jadi yang mengkhususkannya itu muttasil kan gitu. Allah mengatakan wal 'asri, demi masa. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi itu yang mengkhususkannya itu gitu ya. Itu namanya al-muttasil. Bersambung illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling berwasiat dengan kebaikan dan berwasiat dengan kesabaran. Maka ini dikatakan muttasil ya. Nah, kenapa dikatakan bersambung, Pak? Ya, karena kata illal ladzina amanu ya mesti wa amilus sholihat. Ya, enggak boleh dia dengan yang lain. Karena dia nyambung dia. Makanya yang mengkhususkannya itu al-mukhususnya itu muttasil. Nah, apa ya? Walihada la yumkin ayatiya qauluhu ilal ladzina amanu lam yasbaqha kalamun bal la budda yakuna tabiyan li ghairihi fima yastaqilu bi nafsihi ya yusamma munfasilan wa ma la yastaqilu yusamma muttasilan. Jadi yang mengkhususkan itu Pak bersambung dia. Illal ladzina amanu wa amil, antara amanu wa amilus sholihat itu bersambung dan tidak boleh diganti dengan yang lainnya itu. Jadi yang mengkhususkannya itu bersambung, itu dikatakan ya muttasil, al-mukhusis muttasil ya. Karena yang mengkhususkan itu bersambung, tidak bisa dipisah dia. Sementara kalau munfasil, yang mengkhususkannya itu bisa terpisah. Contoh hadis yang tadi Pak, ya hadis yang kita bawa tadi, ya tanaman yang diairi dengan air hujan al-ashr ya, dia 10% zakatnya. Dan ini hadis ini dikhususkan oleh hadis lain, nggak nyambung, nggak dalam satu hadis maksudnya. Paham Pak? Masih paham enggak? Kalau yang mengkhususkan bersambung, yang mengkhususkan itu satu, masih dalam satu ayat, kalau ayat ya kan? Paham Pak? Kalau yang munfasil, yang mengkhususnya dalam ayat yang lain, gitu aja ya, pemahaman lebih mudahnya. Masih dalam satu kalimat. Contoh kalau yang munfasil itu, kalau yang munfasil kan gini, Nabi mengatakan tanaman yang diairi dengan air hujan zakatnya apa? 10% ya. Dan dikhususkan dalam hadis yang lain, setiap hasil panen ya di bawah 5 ausak ini enggak ada sedekahnya, ya enggak ada sedekah. Ini yang mengkhususkannya. Namun mengkhususkannya itu dia munfasil, dia terpisah dari konteks hadis yang pertama. Paham ya Mas ya? Paham Bang? Iya. Iya, kalau muttasil bersambung, munfasil yang berpisah. Kalau yang muttasil itu surah Al-Asr itu ya. Illal ladzina amanu. Ini kan illal ladzina itu mukhusus itu, yang mengecualikan, yang mengkhususkan gitu, yang mengkhususkan. Siapa saja yang enggak merugi itu illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat itu muttasil dia. Nyambung dia dengan konteks yang sebelumnya. Iya, namun masih dalam satu surat. Iya.
Hah? Iya. Namun kan masih dalam satu surah. Iya. Iya. Nah, iya. Maksudnya itu dia masih satu jalur. Ya. Dia tidak bisa kalau dipisah. Kalau ini bisa kalau dipenggal ya. Iya. Seperti itu. Paham ya Mas ya? Paham Mas? Iya. Iya. Maksudnya kalau dipisah itu Mas, kalau yang mutasil itu Mas, kalau dia tidak digabungkan dengan pernyataan yang sebelumnya, maknanya itu nggak ada. Ya. Contoh, illal ladzina amanu itu saja, tanpa didahului dengan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Afwan, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, kalau tanpa didahului oleh ini, ia tidak bisa dipahami ilal ladzina. Itu yang muttasil, harus nyambung antara yang mengkhususkan dengan yang dikhususkan. Itu harus satu konteksnya. Tapi kalau yang munfasil itu tidak apa. Walaupun dia misalkan hadis ini hanya hadis yang mengkhususkan saja, walaisa fi maduna khamsati aw sadaqah, hanya hadis ini saja sudah bisa dipahami. Itu yang munfasil. Tapi kalau digabungkan tentu lebih mantap lagi. Tapi kalau muttasil tidak bisa, tanpa ada pernyataan yang sebelumnya, kita langsung kepada al-khusus al-muttasil saja, maka sulit dipahami. Contoh, illal ladzina amanu, itu saja yang kita pahami tanpa mendahulukan atau tanpa menyebutkan ayat yang sebelumnya, maka ini susah untuk itu yang muttasil itu. Iya, kalau yang al-muttasil ini baru yang dikhususkan. Dia kan yang mengkhususkan. Kalau yang mukhassasnya, yang mengkhusus, dia butuh yang dikhususkan. Sehingga maknanya nyambung. Paham ya? Ya. Baik ya. Ini paham Mas? Paham ya? Nah, Masya Allah. Baik, iya, karena mengingat waktu imamnya mungkin ya kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya pembahasan kita pada pagi hari ini, karena sudah jam 6. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hadisnya